Selamat pagi, selamat mengikuti kegiatan ibadah online GKP Jemaat Kampung Sawah pada hari ini Minggu 28 Februari 2021. Kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat mengenai pelayanan di GKP Kampung Sawah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Agustina dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang membantu dan berpartisipasi dalam pelayanan kebaktian online pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Warta yang pertama, Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah, khususnya kepada kepala keluarga, bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan pemakaman serta menghindari sanksi administratif diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Dan kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah dan belum memenuhi kewajiban dalam pembayaran iuran perawatan makam, dapat menghubungi pengurus KPKP, yaitu Bapak Immanuel Idris, Bapak Victor Talumepa, atau Ibu Dian Musikaniman. Kegiatan klasikal, kebaktian pemuda dan remaja GKP seklasis wilayah Bekasi akan dilaksanakan secara daring atau online pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui media Zoom. Diharapkan perhatian dari pemuda dan remaja serta ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kegiatan sinodal diberitahukan kepada jemaat bahwa rapat kerja sinode GKP tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Maret sampai dengan Rabu 3 Maret 2021 melalui media Zoom. Utusan jemaat GKP Kampung Sawah yaitu Pendeta William Alexander, Ibu Sorta Berliana Hutajulu, dan Ibu Triwina Empi. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Berita pernikahan warta kedua. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Kesya Armanto Pane, anak laki-laki dari keluarga Bapak Manahara Pane dan Ibu Ruslan Borusi Buea, dengan saudari Anastasia Timbau Gontung, anak perempuan dari keluarga Bapak Ludwig Gontung dan Ibu Lince Runtuwailan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di GBI Rock Ministry Sorong, Papua Barat. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Hilang status keanggotaan jemaat. Berdasarkan surat pernyataan yang diterima Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 44, maka terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021, Bapak Pendi Setiawan dinyatakan hilang status keanggotaannya dan tidak lagi menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Teriring doa, kiranya di suatu saat nanti Bapak Pendi Setiawan akan kembali ke tengah persekutuan di jemaat GKP Kampung Sawah. Warta selanjutnya, pertemuan atau rapat. Rapat koordinasi Majelis Jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi serta pengurus wilayah periode 2019-2021 akan dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 19 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui media Zoom. Mohon perhatian Majelis Jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi serta pengurus wilayah periode pelayanan 2019-2021 agar dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Untuk warta yang lainnya, warta yang sakit, warta keuangan dapat Bapak Ibu baca pada lembar yang telah tercetak atau pada warta jemaat yang telah kami edarkan secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan
Jemaat Tuhan, dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 161 ayat yang pertama dan yang kedua. Saudaraku yang terkasih, kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini bertema Allah yang Maha Kuasa menepati janjinya. Dengan nas pembimbing dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian nas pembimbing pada kebaktian hari ini.
Jemaat dipersilakan duduk. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk menyesali segala dosa kita. Masa Prapaskah adalah waktu untuk berefleksi. Masa pertobatan batin untuk persiapan ke dalam karya agung. Masa Prapaskah adalah waktu menuju kemurnian hati. Agar kami dapat hidup mengikuti jejak Tuhan yang Maha Kasih. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan diawali oleh pengakuan dosa secara pribadi melalui saat teduh. Ya Tuhan, ampunilah kami yang masih jatuh bangun untuk mengikut-Mu dengan setia, terlebih ketika tantangan dan godaan datang menghampiri. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk dapat menghayati penderitaan-Mu pada minggu-minggu Prapaskah ini, agar kami dimampukan untuk tetap setia menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa dan berdoa. Amin. Jemaat berdiri, mari kita bersama mendengarkan berita anugerah pengampunan. Tertulis dalam Roma 5 ayatnya yang pertama dan kedua, demikian tertulis. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan kita juga bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah.
Jemaat persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami nyatakan syukur kepadamu, ya Allah, dalam menghayati Minggu Prapaskah kedua ini, dengan yakin bahwa perjalanan kami sampai saat ini, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menuntun, Tuhan memberikan kekuatan. Dengan firman yang kami akan refleksikan bersama, firman-Mu itu juga terus menuntun langkah hidup kami. Engkau Allah yang penuh kuasa. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya hikmat dan kebijaksanaan menaungi kami semua. Ini doa kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Syukur pada Tuhan, kita berada di Minggu Prapaskah kedua saat ini. Temanya adalah Allah yang Maha Kuasa menepati janjinya. Saudaraku, dalam kisah kita saat ini kita merefleksikan tentang Abram yang kemudian berganti nama menjadi Abraham. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa jadi berubah Abram menjadi Abraham gitu ya? Itu pertanyaan yang juga seringkali disampaikan. Apa ada bedanya dari Abram menjadi Abraham? Kalau dari katanya Bapak Ibu Saudara, Abram itu bapak yang diagungkan. Lalu beralih menjadi Abraham, yang berarti bapa yang banyak bangsa yang direfleksikan.
Kenapa ada perubahan di situ? Apa yang terjadi sebenarnya dalam kisah yang kita baca? Saat ini Bapak Ibu Saudara, di Kejadian 17 merupakan janji Allah yang diucapkan kembali kepada Abram. Pada saat itu kalau dalam bacaan Alkitab kita diungkapkan di ayat yang pertama, Abram berumur 99 tahun. Ada janji besar yang Tuhan sampaikan kepada Abram. Di usianya yang sangat senja, bahkan kalau dipikirkan oleh kita dalam kehidupan manusia saat ini sih sudah mau menjelang kematian. Sudah sangat sepuh. Mungkin usia yang demikian ini tidak lagi mendapatkan tugas tanggung jawab yang besar. Karena sudah memiliki keterbatasan tubuh, sudah memiliki penurunan fungsi gitu ya dalam aktivitasnya begitu. Tetapi kalau dalam perjanjian lama secara khusus kisah Abram ini usia 99 tahun merupakan usia yang dinyatakan bahwa Allah memberikan janji kepadanya. Apa janjinya? Janjinya Bapak Ibu Saudara diperlihatkan bagi kita ada beberapa hal janji yang disampaikan, di antaranya janji Allah kepada Abram. Abram akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dengan peralihan nama tadi. Tandanya engkau akan diganti menjadi Abraham. Artinya bapa dengan banyak bangsa. Janji yang lain, engkau akan punya anak cucu yang banyak. Engkau akan hadir dengan keturunan-keturunanmu kelak muncul raja-raja. Di ayat yang ke-8, bagian ini memang tidak kita baca, lebih jauh dari itu. Bukan hanya sekedar keturunan, tanah pun diberikan sebagai bentuk perjanjian Allah kepada Abram. Ayatnya yang ke-11, ada tanda keselamatan, sunat yang disampaikan bagi keturunan Abram. Bapak Ibu Saudara, janji ini banyak sekali disampaikan oleh Allah kepada Abram. Tapi jauh dari usianya yang 99 tahun itu, sebenarnya Allah sudah pernah menyampaikan janji tersebut. Di usia Abram 85 tahun sebelumnya. Kalau dipikir-pikir berarti kenapa Allah sampai berulang kali mengingatkan, menyampaikan janji kepada Abram dan keturunannya. Bagian ini ingin menjelaskan bahwa Allah penuh kuasa. Allah tidak main-main terhadap janjinya. Dulu sempat disampaikan pada usia 85 tahun. Namun kemudian bertanya-tanya, Tuhan, kalau saya sudah tua, istri saya pun juga sudah tua, bagaimana mungkin engkau berjanji akan memberikan keturunan? Tapi Allah sudah menyatakan bahwa janji itu harus ditepati. Dan Allah menyatakan itu kepada keturunan Abram. Bapak Ibu Saudara, rentan waktu tadi ya, dari yang usianya 85 tahun Tuhan sudah pernah janji. Engkau harus hidup baik, engkau harus hidup taat. Dari 85 tahun kemudian sampai ke 99 tahun, menjelang semakin 100 tahun, semakin tua. Tapi menjelang usia itu Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya. Lalu siapa yang lupa terhadap janji untuk hidup taat? Maka ini menjadi refleksi.
manusia kerap kali suka lupa ketika diminta taat dan hidup tidak bercela. Tuhan ingat janjinya, manusia suka lupa dengan janjinya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Abram dan Sarah dalam cerita yang selanjutnya juga memiliki keturunan, juga memiliki anak. Walaupun sempat diragukan janji Allah tersebut. Apa ia bisa, sudah tua kok punya anak? Apa ia bisa, rasanya tidak mampu? Apa iya janji Tuhan terjadi? Dalam refleksi kita hari ini, apa yang ingin disampaikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, dalam kisah yang kita dengarkan saat ini, ada 3 hal yang ingin kita sama-sama cermati. Yang pertama adalah ketika akal pikiran manusia sering mengaburkan pengharapan, akhirnya kita melihat janji Tuhan tuh jauh sekali, mungkin gak ada gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kita sudah putus asa. Karena kita sudah hilang harapan. Seseorang yang mengalami putus asa berlebihan, seseorang yang mengalami putus asa yang berkepanjangan, Bapak Ibu Saudara, itu bisa mengaburkan janji Allah itu. Itu bisa menutup pengharapan kita akan janji Allah. Ini yang bagian pertama yang ingin disampaikan. Jadi kita merasa gak percaya dengan janji Tuhan. Apakah iya Tuhan akan berkati? Apakah iya Tuhan akan tuntun? Apa iya Tuhan akan beri solusi? Seperti itu ya. Tapi karena terus menerus dipertanyakan, akhirnya jalan keluar itu ketutup dengan kegelisahan, kecemasan yang berkepanjangan. Bagian yang kedua yang ingin disampaikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Maha Kuasa. Kalau Tuhan katakan, Abram, Sarah, engkau akan punya anak, Allah sudah menyatakannya dalam janjinya. Maka Abram dan Sarah diajak untuk hidup dalam ketaatan. Dalam situasi yang demikian Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kita memohon kepadanya dan milikilah sikap taat kepadanya. Kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita, Allah akan membuka jalan kepada setiap kita. Kita percaya bahwa setiap orang yang hilang harapan, orang yang putus asa, tidak akan selamanya demikian. Tapi akan dituntun oleh cahaya dari Allah. Akan dituntun satu persatu, akan dituntun selalu dalam hidup yang taat kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini di GKP Kampung Sawah mempersiapkan diri dalam pergantian pengurus, baik yang komisi kategorial, non kategorial, pengurus wilayah. Nah Bapak Ibu Saudara, maka ini pun juga momen bagi kita bersama dalam gerakan kita untuk mau melayani, ambil bagian di dalamnya, dengan keterbatasan kita masing-masing, dengan ketidakmampuan kita masing-masing. Mengapa saya katakan demikian? Karena kerap kali itulah yang muncul dalam ungkapan kita ketika diajak untuk bergabung bersama dalam pelayanan. Secara khusus, secara situasi saat ini di pandemi seperti ini, gimana caranya kita bisa melayani? Bagaimana caranya kita bisa membuat, menyusun program? Bagaimana caranya kita bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi kehidupan warga jemaat, simpatisan
ketika Bapak Ibu Saudara dipilih menjadi hambanya. Maka ini juga menjadi komitmen diri untuk hidup taat dan turut perintahnya. Apa janjinya? Janjinya adalah Tuhan akan menuntun setiap perjalanan pelayanan kita ke depan. Tuhan akan membekali kita dengan kemampuan. Tuhan akan melingkupi kita dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kita bisa memimpin, sehingga kita bisa mengambil bagian pelayanan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Dan tentu itu adalah satu ajakan untuk melayani bersama. Bapak Ibu Saudara yang merespon untuk bersama, melayani, mari kita juga mengingat bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah, setialah, taatlah. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan memampukan kami untuk terus percaya janji Tuhan pasti ditepati. Kerap kali kami yang abai dalam melakukan, dalam mengikuti setiap perintah Tuhan. Janji kami untuk hidup setia kepada Tuhan seringkali kami abaikan. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami dalam berbagai situasi yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami. Kami turut mendoakan saudara, kerabat yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesiana Harhab, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Suharyati Kuli, Ibu Emawati, Ibu Suryati Tibin, Ibu Detia Ratia, Ibu Yumina Sabajan, Ibu Dwiati Rikin, Bapak Angkara Dani, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Nikolas Bur, Saudara Januardi, anak Melisa. Kami juga mendoakan Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina, Bapak Soni. Tuhan sertai dalam pemulihan mereka. Untuk Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Bu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Seman, Ibu Marsi Baiin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, Ibu Ananiman. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai para orang tua kami lemah fisik dan lanjut usia. Doa kami bersama bagi
rencana pernikahan Saudara Kesa Armanto Pane dengan Saudari Anastasia Timbau Gontung yang akan dilakukan Sabtu 6 Maret yang akan datang di Sorong, Papua Barat. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan bagi setiap anggota keluarga dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan pemberkatan nikah di GBI Rock Ministry Sorong. Tuhan juga yang akan menyertai. Bapak penuh kasih, kami doakan dalam kegiatan yang dilakukan di GKP Kampung Sawah berkaitan dengan pengurus komisi yang baru sedang dipersiapkan dalam pembinaan yang dikerjakan, dan juga bagi pengurus wilayah. Kiranya kasih Tuhan menaungi mereka semua ketika menyatakan komitmen bersama untuk melayani Tuhan dan sesama. Kiranya kasih karunia Tuhan yang melengkapi mereka, agar mereka juga boleh menyatakan kesungguhan janji untuk melayani bukan kepada manusia, tetapi terlebih janji itu dinyatakan kepada Tuhan. Engkau yang akan melengkapi semua anggota jemaat yang menyatakan diri menjadi pengurus. Bapak penuh kasih, kami juga berdoa bersama bagi keluarga sepeninggal almarhum Bapak Boyat Samad. Kasih Tuhan melindungi. Kami juga bersama berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di jemaat Tuhan di tempat ini, baik secara langsung maupun daring. Tuhan yang melingkupi agar apa yang kami kerjakan menolong warga jemaat juga untuk semakin bertumbuh, semakin percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Ada begitu banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga, terlebih kehidupan ekonomi yang masih terus diupayakan sehingga setiap kami berjuang menghadapinya. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami tetap melihat terang Kristus, cahaya Kristus melingkupi kami, sehingga solusi-solusi yang ada boleh membuat kami percaya hanya Tuhan yang menuntunnya. Kami berdoa bersama saat ini untuk upaya penanganan COVID-19 dan vaksin yang coba dilakukan bagi masyarakat. Mari ya Tuhan, kami percaya pemerintah yang berupaya semaksimal mungkin vaksin gratis yang diberikan bagi masyarakat. Berbagai lapisan yang coba dilakukan, mari Tuhan Engkau sertai agar proses ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Engkau. Para tim medis yang bekerja Tuhan sertai, para relawan yang juga berupaya melakukan yang terbaik, Tuhan berkati mereka. Kami doakan bersama berbagai daerah di satu sisi lain juga menghadapi situasi bencana alam karena banjir, tanah longsor, dan juga yang lainnya. Mari Tuhan Kau sertai agar setiap upaya yang dikerjakan kami juga turut membantu satu dengan yang lain. Secara khusus kami doakan unit krisis center dari GKP di YBSDK, kiranya Tuhan yang akan menyertai agar upaya yang dikerjakan untuk menolong anggota jemaat GKP, jemaat-jemaat yang terdampak, kiranya Tuhan juga membimbing. Ya Bapak yang penuh kasih, kami berdoa untuk persiapan rapat kerja Sinode GKP, bahkan juga rapat klasis yang akan dilakukan. Kasih Tuhan melindungi, menaungi, sekalipun dilakukan baik secara daring, kiranya kami juga bersama-sama melihat kasih Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan GKP. Bapa penuh kasih, ini syafaat kami yang kami nyatakan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mau nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengiringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Kabungahan nomor 12 bait pertama dan kedua. Jemaat kami mohon berdiri, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam hikmat dan kehendak-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, kita mempersiapkan diri untuk pengutusan dan berkat. Yakinlah bahwa Allah yang kita yakini, kita percaya, selalu menepati janjinya. Berimanlah, milikilah kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Percayalah bahwa Ia menyediakan jalan keluar yang terbaik. Kita pujikan, tak ku taukan hari esok. Bukan
Diterimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.